Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru hebat SD 3 Tukadunge, yang Tian banggakan, pada hari ini, hari Jumat tanggal 31 Mei, lagi sebentar akan diadakan desiminasi dari guru penggerak angkatan 10, yaitu Ibu Made Devi Astini akan menyampaikan desiminasi budaya positif di SD 3 Tukadunge. Untuk waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah sudah membuka acara ini. Terima kasih juga atas waktunya kepada teman-teman semua. Baik, untuk mempersingkat waktu yang akan mulai saja nih. Untuk hari ini tanggal 31 Mei tahun 2024, saya di sana sudah ada Made Devi Astini, CGP Angkatan 10 Kabupaten Buleleng. Saya akan memaparkan diseminasi tentang budaya positif. Ini budaya positif ini merupakan salah satu tugas yang diberi guru penggerak di modul 1.4. Sebentar dia akan mengulas dari modul 1, guru penggerak materi apa atau ilmu apa yang sudah dia dapat di guru penggerak selama ini 2 bulan selama ini. Selamat datang para guru hebat. Itu masih ingat misalnya kumpulan teman-teman kita sebanyak 12 orang, cuma satu yang sudah pensiun, Kak Agung. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Sebelum kesini, Tiang sebagai guru penggerak, tidak hanya guru penggerak saja ya yang melakukan disiplin positif. Baru kita, Bu Dewi sama Tiang baru guru penggerak, Tiang yang lebih menonjol, dan kita sama-sama di sini untuk menggerakkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Materi di guru penggerak itu dari awal itu kita diajarkan ke modul 1 ya. Dari modul 1 terus modul 1 itu ada 4 bagian, ada modul 1.1, ada 1.2, 1.3, 1.4. Yang modul 1 itu kita belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Ini hanya sekilas saja Ibu ya, Ibu Bapak, ini sekilas biar Ibu Bapak tahu, oh ini ilmu yang saya dapatkan selama kurang lebih 2 bulan ini saya mengikuti guru penggerak. Yang pertama itu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Terus yang kedua itu modul di 1.2 itu tentang nilai dan peran guru penggerak. Terus dan yang ketiga itu tentang modul 1.3 yaitu tentang visi guru penggerak. Dan yang keempat itu tentang budaya positif. Nah, untuk hari ini nanti yang intinya sekali adalah budaya positif. Cuma dari keempat modul, dari modul semua ini ada kaitannya. Makanya biar ibu bapak biar tahu, nanti yang akan paparkan satu persatu. Yang pertama itu dari modul 1.1 dulu. Nah, ini filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Mungkin bapak ibu udah tahu siapa foto yang ada di slide di sana. Tahu siapa? Ya, Ki Hajar Dewantara. Ya. Nah, Ki Hajar Dewantara itu memiliki filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Mungkin kita dulu belajar tidak begitu mengenal ya Ki Hajar Dewantara. Tahu sih Ki Hajar Dewantara, cuma kita tidak tahu pembelajarannya seperti apa. Ya, kita masih ke model lama. Belajarnya model lama, terus materinya juga lama. Nah, di sini yang juga baru guru penggerak ini baru lebih memahami lagi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Itu yang pertama adalah pendidikan adalah menuntun. Nah, di sini menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan menuntun di sini adalah membimbing, ya, membimbing semua kodrat yang ada dalam diri anak agar mencapai potensi terbaiknya. Kita sebagai pendidik bertanggung jawab dalam mengarahkan potensi bawaan yang sudah dimiliki anak sekaligus memperbaiki tingkah lakunya, bukan untuk mengubahnya. Nah,
Nanti pemaparan untuk kodrat itu nanti sebentar ada alurnya. Nah, ini untuk pendidikan adalah menuntun. Ya, kita sebagai guru itu sekarang menuntun. Dulu kan pendidik dan menuntun sekarang. Terus masih di modul titik 2, modul titik 1 masih tentang filosofi pendidikan, yaitu yang kedua itu pendidikan sebagai pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ibu mungkin Bapak Ibu agak asing ini, apa itu kodrat alam dan kodrat zaman? Karena selama ini memang saya juga belum, bahkan baru mengenal tentang ternyata ada kodrat alam dan kodrat zaman. Apa itu kodrat alam? Di sini sudah ada. Sesuatu yang berkaitan dengan bakat dan minat peserta didik pada aspek pengembangan. Ya, murid didik kita itu sudah memiliki bakat dari dia baru lahir. Cuman kita sebagai pendidik itu sekarang membantu mengasah. Ya, awal dia baru lahir itu dia sudah ada sebenarnya bakatnya, tapi masih remang-remang. Nah, kita sekarang membantu untuk mengasah biar memperjelas lagi. Begitu. Nah, terus yang selanjutnya adalah kodrat zaman. Kodrat zaman di sini itu yang berkaitan dengan pemenuhan untuk mengakomodasi atau memadukan bakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Nah, anak-anak biasanya sekarang ini kan sudah mengikuti zaman saat ini ya. Dia bisa melihat belajar dari Google, kadang dia bisa belajar dari TikTok, dari Facebook, apa-apa yang dia dapat. Kadang-kadang disalurkan di sekolah dia. Entah dia nanti yang di Google nyari jawaban gitu sudah mengikuti zaman sekarang. Terus untuk filosofi yang selanjutnya yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran apa yang berpihak pada murid? Pendidikan yang berpihak pada murid menurut Ki Hajar Dewantara merupakan pendidikan yang menitik beratkan peserta didik sebagai prioritas utama yang harus dilayani. Kita itu sebagai pelayan sebenarnya, pelayan untuk murid. Tapi pelayan di sini ada ada artinya, bukan pelayan sebagai pembantu, tidak. Tapi kita sebagai pendidik itu melayani, ya, membimbing murid. Nanti ada sistem among. Sistem among itu melayani, menuntun murid dengan kasih sayang, itu sistem among. Nah, itu untuk di modul 1 ya, modul 1 itu. Terus kita lanjut ke modul 1.2. Nah, dalam modul 1.2 ini yang belajar tentang nilai guru penggerak ya. Nilai yang ada dalam guru penggerak yang pertama itu berpihak pada murid. Jadi tadi yang beritahu tentang berpihaknya kepada murid, kita lebih berpihak pada murid. Terus yang kedua mandiri, mengajarkan anak-anak untuk lebih mandiri lagi. Terus yang ketiga inovatif. Inovatif ini dia bisa belajar dari YouTube, sosial media lah, biar dia bisa berinovatif. Guru juga nanti bisa mengajarkan tentang inovatif ya, biar lebih mengikuti zaman. Terus selanjutnya adalah kolaboratif. Kolaboratif ini sama dengan kerja sama-sama ya, saling bantu sama temannya, dia bisa bekerja sama di antara teman-temannya. Itu tidak ada saya harus gini sendiri, enggak. Kalau ini di kolaboratif. Dan yang terakhir adalah reflektif. Reflektif itu sama dengan cerminan. Nah, untuk 1.2 tadi sudah ada nilai guru penggerak. Yang selanjutnya adalah peran guru penggerak. Peran di sini adalah yang pertama itu mendorong kolaborasi. Peran kita sebagai guru penggerak bagaimana? Nah, kita mendorong kolaborasi di antara teman sejawat, ya, bekerja sama, tidak bekerja sendiri. Baru Kian jadi calon guru penggerak, Kian aja yang bekerja, tidak. Kita bekerja sama-sama di sini, ya, melayani murid di sini. Yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Nah, untuk menggerakkan komunitas praktisi, mungkin kita masih asing ya, karena
komunitas praktisi ini baru kita mulai. Belum mulai sebenarnya, baru dirancang sama ibunya. Sudah masuk Pombel, sudah masuk ke PMN, cuma belum ada persetujuan sebetulnya ya. Nanti di komunitas praktisi ini kita sama-sama semua guru ikut berpartisipasi, entah itu tentang masalah sekolah, tentang masalah murid. Nah, kita di sini nanti ada praktik baik juga di sini, komunitas baik, komunitas praktisi. Siapa tahu ada yang nanti memberikan punya ilmu lebih tentang Canva, pembuat Canva, bisa di sini masukkan. Kita berbagi praktik di sini, ya, di dalam komunitas praktisi ini. Terus selanjutnya itu mewujudkan kepemimpinan murid, stadion agensi. Mewujudkan kepemimpinan murid ini seperti apa? Siswa itu bisa memimpin dirinya, contoh bisa ke depan, dia mau dia. Ya, kalau guru penggerak seperti saya sekarang ini bisa belajar walaupun masih belajar, bisa mengajak berbicara di hadapan teman-teman. Nah, kalau guru murid, kalau kepemimpinan murid dia di depan bisa memimpin pembelajaran, memimpin ke teman-temannya. Itu umpama ada tugas dirinya, dia mau ke depan untuk memimpin tanpa ada rasa malu. Terus yang keempat yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Nah, seperti kayak tadi juga, menjadi pemimpin pembelajaran. Tidak malu-malu lagi dia. Dan terakhir yaitu menjadi coach bagi guru lain. Nah, menjadi coach bagi guru lain, kita bisa mengajak rekan-rekan guru lain bekerja sama, itu menjadi yang memberikan materinya, mengajak teman-teman guru lain. Nah, itu untuk modul di 1.2. Terus yang modul 1.3 ini yaitu tentang visi guru penggerak. Nah, untuk visi guru penggerak nanti ada hari kita akan berdiskusi tentang visi guru penggerak. Nanti kita juga sama-sama menentukan visi walaupun masih belajar, nanti apakah nanti visi itu akan digunakan. Nah, itu tergantung kesepakatan kita bersama dan tanggung jawab dari kepala sekolah. Nah, visi guru penggerak itu apa? Visi guru profesional itu untuk mewujudkan anak-anak di Indonesia untuk memiliki profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga memiliki karakter yang mandiri, inovatif, berkebinekaan global, mampu hidup bergotong royong, serta memiliki kemampuan untuk berpikir kritis. Itu kalau kita membuat sebuah visi yang profesional, contohnya seperti itu. Ya, kita juga nanti akan belajar membuat visi. Nanti hari Senin tanggal 3 kita akan belajar ya. Nah, itu untuk modul 1.3. Sekarang lanjut ke inti. Ini yang nanti akan saya paparkan satu persatu. Modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah sebuah nilai-nilai yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Untuk menciptakan budaya yang positif di sekolah, guru hendaknya mampu berusaha menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan di sekolah. Karena budaya positif itu dapat mendorong murid untuk mampu berpikir dan bertindak serta menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini dalam budaya positif ini kita bisa mengajarkan ke murid untuk melakukan budaya positif, tetapi kita tidak bisa maksa. Kalau kita maksa dia tidak akan mampu. Ya, bisa gini. Kalau dia bukan dari dirinya sendiri, dia tidak akan mau berubah. Perubahan positif itu akan dia lakukan dari dirinya sendiri. Sama juga kita sebagai guru, kalau kita tidak memberikan yang dilihat oleh murid itu positif, maka tak mungkin sebagai pedoman dia. Gini, saya juga gini ya. Kalau dia melihat, gini, dia pasti mengikuti hal-hal yang positif. Kalau kita jelek, kemungkinan murid pasti akan mengikuti. Nah, itu
itu sedikit 1 sampai 4 ya. Nah, sekarang kita akan ke ice breaking biar tidak tegang semuanya. Ya. Untuk ice breakingnya, coba ibu bapak semua berdiri dulu. Yang tak waktunya ya. Untuk ice breaking ini, tujuan ice breaking tahu bapak ibu? Mungkin ibu bapak kan di kelas pasti pernah melakukan ice breaking. Untuk menghilangkan penat lagi. Selain itu bisa nggak gini untuk memfokuskan konsentrasi. Ya dari tadinya dia males, lemes kan gitu ya, dari tidak semangat belajar, jadi kita ajak ice breaking dulu biar lebih semangat. Nah untuk ice breaking kali ini saya akan mendeskripsikan hewan gajah dan semut. Ibu bapak pasti tahu ya, gajah dan semut. Kalau gajah deskripsinya apa kira-kira? Kalau gajah otomatis besar ya. Kalau semut kecil. Sekarang kita balik dia. Ya, balik dia. Si gajah itu kecil, sedangkan si semut besar. Nah, ya. Sebentar kita akan atur konsentrasi dulu. Konsentrasi dimulai, gitu ya. Yang ngomong konsentrasi, ibu bapak yang konsentrasi dimulai, oke? Bisa gitu. Ya. Oke, konsentrasi dimulai. Oke, sebentar kalau dia yang bilang gajah, berarti kecil, tapi tangannya gimana? Kecil. Kalau semut besar. Nah, bisa ya. Gajah kecil. Bisa gini bisa. Ya besar. Semut makanya konsentrasi. Oke, ulang. Gajah dibalik. Gajah kecil. Semut besar. Gajah kecil. Gajah kecil. Semut besar. Semut besar. Gajah kecil. Semut besar. Ya, sudah bisa semuanya ya. Mau ulang lagi? Oke, lagi sekali. Nah, gajah, semut, gajah kecil. Gajah, semut, gajah, semut. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya, biar tidak mengantuk. Nah, itu yang materinya dilanjutkan lagi. Oke, di sini konsep utama budaya positif. Konsep utama budaya positif itu seperti apa? Nah, yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Ya, otomatis perubahan paradigma belajar itu kita bisa merubah. Terus yang kedua ada disiplin positif. Ini biasanya yang paling harus ditekankan sekali ya, disiplin positif. Terus yang ketiga tentang kebutuhan dasar manusia. Yang keempat itu motivasi perilaku manusia. Yang kelima posisi kontrol, ya, posisi kontrol. Terus yang keenam keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu tahu ini tentang keyakinan kelas. Tapi selama ini ibu bapak buat itu adalah peraturan kesepakatan kelas ya. Tapi kesepakatan sama dengan keyakinan ya. Nah, terus yang ketujuh itu tentang segitiga restitusi. Nah, itu nanti yang intinya sekali ya tentang budaya positif. Ketujuh itu nanti saya akan memaparkan satu persatu. Ya. Yang pertama itu pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin nanti di modul 2 baru di sini saya di guru penggerak akan ditekankan di sini.
Cuma yang memaparkan sedikit yang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa sih profil Pancasila? Ingat Bapak Ibu? Apa aja profil Pancasila? Ada tahu? Profil kan seperti itu dah isi gininya, tepuk PPK gitu. Lagi? Mandiri, gotong royong, Lagi? Kreatif ya. Apa lagi terakhir? bernalar. Oke. Ya, jangan sampai lupa itu profil pelajar Pancasila. Terus ini sekarang tentang disiplin positif paradigma ya. Disiplin positif. Nah, nih. Ya, disiplin positif sering dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kan gitu biasanya. Kalau kita menerapkan disiplin positif itu kan untuk biar dia patuh kan gitu ya. Menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, kita berusaha biar, wah anak ini harus gini, kamu harus disiplin pagi, harus masuk. Kita tidak tahu gininya dia, mungkin kemarinnya dia sakit, kendalanya itu dia sakit, atau bisa orang tuanya yang tidak bisa mengantar lebih pagi. Nah itu makanya kita tidak boleh terlalu mengekang sekali. Nanti ada terakhir itu di segitiga restitusi, di sana nanti akan diajarkan bagaimana penerapan kalau ada siswa yang bermasalah. Kita lanjut dulu. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri dari dirinya sendiri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Universal itu kan ya, dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, dari dalam murid ini kita disiplin seperti tadi yang bilang, kalau bukan dari dirinya itu maka sulit akan berubah. Ya, mau gimana pun kita menuntut terus gini harus gini. Kalau bukan dirinya sendiri, itu akan sulit. Terus selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan. Ya mungkin kita memberi hadiah biar dia mau disiplin. Kamu besok ibu kasih hadiah ya, kamu tapi harus pagi-pagi kamu harus sekolah. Tidak seperti itu. Ya, memberikan ancaman, kamu tidak boleh itu maupun hukuman. Terus sekarang sudah merdeka belajar namanya, sudah tidak ada ancaman-ancaman seperti itu. Ya, nah seperti di sini yang ada foto menerapkan disiplin positif kepada anak. Kita selama ini kan menerapkan 5S ya. 5S ini saya sering gini sama anak-anak pas di lapangan penerapan 5S. Tapi yang saya tekankan di sini adalah 3S. Kenapa? Kalau 5S tahu teman-teman? Salam, senyum, sapa, sopan dan sopan. Tapi ini ada sebenarnya ada apa yang harus diawali. Ya, yang pertama itu adalah senyum. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Nah ini, kalau mereka tidak punya sopan santun, otomatis ketiga ini tidak akan dilakukan. Contoh, kita guru baru datang, dia ngeliat, ada guru hari itu, pasti dia langsung pergi cari gurunya, langsung salam, senyum dulu. Karena dia gini, kalau pas mau memberikan salam, pasti mana senyumnya, pasti gitu, selalu saya gitu. Tapi kalau anak-anak yang sudah ingat, pasti akan senyum, sapa, menyapa, swastiastu bu, baru salam. Gitu. Kita percuma menerapkan lima ini sopan santun. Kalau yang keduanya ini tidak ada, tapi kalau ada, otomatis dia melakukan yang ketiga ini. Kalau tidak ada, guru datang atau tamu datang, pas sudah pergi dia bodo amat gitu.
Nah, itu yang saya sering terus terapkan di pas pagi hari. Makanya kadang ada guru datang otomatis kawang ya, kita sebagai guru kadang kan ada guru yang males tidak mau tangannya kotor atau gimana kan, tidak sih di sekolah ini, di sekolah lain pasti ada. Kadang dia menghindar, malah gurunya bukan muridnya yang menghindar, gurunya kadang yang menghindar. Nah, kalau di sini kan saya tahu teman-teman tidak seperti itu. Nah, itu yang saya tekankan, sering sekali saya tekankan untuk anak didik 5S, walaupun yang saya tekankan di sini adalah 3S, senyum, salam, dan sapa. Ya, kalau kita muridnya senyum, tapi kita yang tidak senyum, kan percuma juga ya. Nanti orang murid juga pasti akan protes. Kenapa ibunya nggak senyum? Gitu, makanya saya berusaha walaupun ada masalah di rumah atau apa, pasti berusaha untuk senyum. Nah, kalau anak dia tidak bisa tersenyum, tapi bilang oh swastiastu salam, pasti ada sesuatu. Mungkin dia ada problem di rumahnya kan begitu. Tuh, ya. Makanya dia berusaha sekali untuk mengajarkan anak-anak setidaknya tentang disiplin positif ini terlebih dahulu. Ya, disiplin positif lain juga yang di kelas yang terapkan di sini adalah tentang kebersihan. Nanti di keyakinan nanti yang akan jelaskan. Yang lanjut dulu. Nah, tadi sudah tentang disiplin positif, sekarang tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia kita juga apa sih yang kita butuhkan? Murid juga seperti itu. Yang pertama adalah bertahan hidup. Otomatis semua ingin bertahan hidup ya. Untuk bertahan hidup, apa aja yang kita perlukan? Kebutuhan fisiologis. Fisiologis ada psikologis. Fisiologis ini apa? Makanan, tempat tinggal, pakaian, itu udah pasti ya. Kebutuhan fisiologis ini sudah pasti kita butuhkan. Terus kebutuhan psikologis, rasa nyaman, rasa aman, rasa nyaman, disayangi. Aduh, kita perlu pasti semua butuh kasih sayang ya, butuh perhatian, diperhatikan, dan butuh juga kebebasan. Tidak harus dikekang. Itu bertahan hidup. Kalau kita tidak memiliki itu, kemungkinan tidak akan bisa bertahan hidup. Contoh kayak kemarin kasus yang bunuh diri itu kan tidak bisa ada bertahan hidup karena apa? Ekonomi. Dia kesulitan ekonomi. Ya, tentang makanan, mungkin tempat tinggalnya atau pakaiannya, kita akan ini nggak tahu ya. Terus yang kedua, ini kasih sayang dan rasa terima kasih. Seperti tadi kita membutuhkan kasih sayang di psikologis. Kebutuhan untuk diterima, memberi, menerima kasih sayang, ya, dan berkoneksi. Kita tidak hanya butuh kasih sayang, kita harus juga memberi kasih sayang. Ya, kadang kan anak atau guru atau apa, kita hanya kita butuh gitu, tapi kita lupa untuk memberi juga. Gitu. Yang ketiga tentang penguasaan. Nah, penguasaan di sini yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan prestasi yang diakui. Ini kebutuhan pengakuan atas pengakuan kita, kemampuan prestasi apa yang kita alami selama ini. Kalau kita mungkin bisa mendidik dengan baik, kita bisa mengakui. Tapi kalau memang selama ini belum bisa, mungkin kita sambil belajar lagi. Terus yang keempat itu tentang kebebasan. Kebebasan di sini adalah kebutuhan akan pilihan, kemandirian, otonomi. Bebas kita untuk memilih kebutuhan apa yang kita inginkan. Dan yang kelima yaitu kesenangan. Kesenangan apa yang kita perlukan? Dan kebutuhan untuk merasa senang. Semua orang pasti ingin senang. Ya, tidak ada yang semua orang ingin sedih aja, tidak. Pasti semua orang ingin merasa senang. Terus selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia yaitu memotivasi, motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, ini motivasi itu perilaku. Nah, motivasi apa?
itu timbul pada diri seseorang secara sadar. Seperti tadi yang bilang, kalau tidak murid sendiri yang sadar, tidak akan pernah berubah. Ya, kalaupun kita dengan memberikan penghargaan, memberikan dorongan, memberikan hadiah gitu, cuma saja. Kalau nanti di rumahnya lagi dia melakukan hal yang yang kurang lah. Nah, kalau dari sini gini juga, tidak hanya di sekolah aja, tapi ini ada bantuan dari orang tua. Kita sekarang di sini mendidik murid-murid kita biar disiplin, biar gini-gini, sampai di rumah orang tuanya sing ngurumuan, tidak dipedulikan anaknya, akhirnya sudahlah gitu. Pasti ada anak seperti itu. Makanya nanti pas di sekolah lagi dia berubah. Bien guru nih ngasih tahu gini-gini, nanti kalau dengan melihat teman juga bisa juga dia berubah. Oh, ternyata dia rajin belajar. Oh, ini ya dia pintar kalau ditanya ini. Bisa juga dia berubah dari melihat orang lain. Nah, ini menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik dari luar. Ya. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Bisa saja dia melakukan, saya mau pagi-pagi biar tidak kena hukuman. Nah, gitu. Saya muridnya. Biar dia tidak kena hukuman seperti itu. Akhirnya dia takut, dia merasa takut, bukan dari keinginan dirinya sendiri. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, itu bisa guru, bisa teman. Temennya bisa juga kan, besok kamu yang pikir ya, pagi-pagi ya, nanti aku kasih imbalan. Kayaknya dia lebih mau sekolah lebih pagi lagi untuk piket. Padahal itu tidak bagus, karena anak itu otomatis terbiasa jadinya, dia membiasakan diri dia. Beb nih biasa mengantongan tambahan, entah uang dikasih, entah jajan nanti dikasih sama temennya. Itu akhirnya kebiasaan. Di rumah juga seperti itu. Sama orang tuanya, kalau disuruh nyapu dulu, nanti tak kasih HP. Sama dengan, ya, bukan dari dirinya sendiri yang ingin mendisiplinkan diri, keinginannya dia, tapi karena orang lain ingin mendapat imbalan. Nanti kamu nyuci ya, biar kasih uang. Nah, itu kita sudah mendidik di sekolah, disiplinkan. Nanti di rumah seperti itu sama orang tuanya. Makanya orang tua sama guru itu harus balance, ada sama-sama. Makanya sering adanya komunikasi sama orang tua. Kalau itu yang bagus sebenarnya ya. Cuma karena sekarang kan kadang orang tuanya kebanyakan sibuk, lebih sedikit dia mengurus anaknya. Dia melempar secara itu ke sekolah. Udah di sekolah yang mendidik, biarin saja, kan itu biasanya. Padahal itu salah besar. Nah, kita di sini berapa jam sih? Dari anggap kalau yang ngajar kelas 2 sampai jam 11 berapa jam? 3 jam, 4 jam. Selebihnya di mana? Pasti di rumah. Nah, sebenarnya yang bisa mengubah itu adalah di rumah. Nah, tergantung sekarang juga lingkungannya. Yang sering di anak-anak itu sebelum belajar itu pasti tentang budi pekerti dulu, budi pekerti atau apa yang sering yang memotivasi muridnya. Anak-anak kalau lingkungan di rumah, terutama ada yang mabuk, perokok, otomatis kamu kemungkinan akan ikut karena lingkungan. Nah, kalau di rumah kalian itu orang tuanya rajin sembahyang, dilihat kumpul sering sembahyang tiap sore, otomatis kamu juga bagus gininya gitu. Makanya dukungan dari orang tua, lingkungan dari rumahnya sendiri itu yang paling utama. Kalau sekolah kita hanya mendidik aja, menuntun mereka. Terus lanjut, itu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Ini dari dirinya sendiri. Nah, sudah berarti Ibu Bapak sudah tahu ya, antara motivasi intrinsik itu yang mana, ekstrinsik itu yang mana. Intrinsik itu dari dirinya sendiri, intrinsik itu dari orang lain, dari luar. Gitu. Nah, ini kalau dia yang sadar sendiri
tanpa harus dikasih tahu, pasti budaya positif, disiplin positif ini pasti akan terselenggara dengan baik. Ya, apalagi kalau dia ngajar kelas 2 itu masih harus terus dituntun aja terus. Kalau mungkin kalau kelas 4, kelas 5 sudah bisa dilepas ya. Kalau di sini masih banyak terus harus diingat. Apalagi sampai di rumah dia ada orang tuanya ada enggak. Ya, yang sering menuntun itu. Kalau dia tidak dituntun terus, ya seperti itu, dia tidak akan sadar diri terus gitu, lupa gitu. Jiwanya, ya, nilai kebajikan dirinya itu tidak akan ada, terus saja. Nah, terus selanjutnya itu konsep disiplin dengan identitas gagal. Identitas gagal ini yang dimaksud seperti apa? Hukuman. Nah, kita sebagai guru biasanya kan sering memberi hukuman ya selama ini ya. Yang juga baru-baru ini tahulah ilmu bagaimana caranya kalau siswa itu bermasalah. Baru tahu caranya semenjak ikut guru penggerak ini, makanya dia berbagi ilmu lah. Nah, biasanya gini, kalau hukuman itu pasti merasakan anak itu tidak nyaman. Benar nggak Bapak Ibu? Itu pasti dia merasa tidak nyaman. Contoh, kamu ini. Apalagi kita memarahi dia di hadapan teman-teman, pasti akan down. Terus walaupun dia besoknya berubah, cuma rasanya itu sudah membekas gitu. Saya kemarin gini. Walaupun dia mau berubah, cuma mentalnya ya merasa dia akan menyakitkan, tidak nyaman. Murid akan merasa takut, memaksa. Ya walaupun kita disuruh gini, dia memaksa, dia akan melakukan tapi dengan paksaan. Masing benjalan ini memaksa, bukan karena dirinya sendiri. Terus murid menyembunyikan kesalahan. Nah ini, dia melakukan kesalahan, tapi dia berusaha menyembunyikan. Kenapa? Biar apa? Dia tidak dimarahi, dia tidak kena hukuman. Itu biasanya murid menjadi rendah diri. Mesti ada harganya, ini aja dah, ambil aja dah. Saya yang mengalah gitu. Merasakan rendah diri dia. Itu hukuman, menyakitkan, dia merasa tidak nyaman. Pasti itu tidak nyaman. Murid akan takut. Terus selanjutnya penghargaan. Memberi penghargaan, pasti tidak efektif. Yang kedua, merusak hubungan, sifat iri. Kalau kita memberi penghargaan, contoh, nyaran kakak bang ini kamu tak kasih hadiah, otomatis temannya yang sebelahnya sih mempunyai sifat itu. Walaupun nanti saya juga mau berusaha, gitu. Cuma itu satu untuk memberi penghargaan. Terus mematikan kreativitas. Mematikan kreativitas di sini adalah karena kita mau memberi hadiah, otomatis dia membuat cuma menuntut dia, karena saya mau beli tidak dapat hadiah, saya harus buat gitu. Kadang biar cepat, kadang yang gini kita, siapa cepat dia yang dia duluan, dia yang dapat hadiah kan gitu. Otomatis dia kalau maunya dia bereksperimen gini, tidak jadi karena dia cepat-cepat aja. Sebenarnya dia contoh menggambar, suruh apa, melukis itu, otomatis dia pasti akan cepat-cepatan. Yang penting pertama selesai. Padahal dia masih bisa berpikir, gini caranya gini, seperti itu. Mematikan kreativitas. Terus menghukum dengan sistem ranking. Nah sekarang ini ya, padahal di guru sekarang ini di metode kurikulum merdeka ini kita kan sudah tidak diperbolehkan ya mengisi ranking. Tapi nanti pas dia yang masih kendala di penaklukan kelasnya karena kita sama-sama. Padahal kalau di sini tidak pasti bisa kita mengusahakan ya tidak ada ranking. Di sinilah menghukum dengan sistem ranking. Padahal teman-teman yang lain pasti ada berpikiran gini. Padahal saya lebih pintar loh, kenapa kok dia dapat ranking? Nah, sedangkan kita memberikan mungkin nilai yang lebih pasti tidak hanya dari kemampuan pengetahuannya. Bisa saja di kelas keaktifan, rajin sekolah, dia jemut gitu. Biar tidak seperti itu.
Nah, jadi kan jadi menghukum dengan sistem ranking itu sebenarnya sudah tidak berlaku sebenarnya. Cuma ini kita jadinya berpikir gitu. Ya, padahal anak-anak itu semua anak bisa. Cuma itu dah nilai, kita memberikan nilai pasti ada karena ini. Contoh seperti murid yang si Kensi itu pintar orangnya, tapi dia jarang masuk, sakit 1 minggu itu ada saja. Padahal dia orangnya paling bisa dibilang paling pintar di kelas. Tapi itu karena dia sering sekali 1 minggu, otomatis kan pas ada kita nilai dia tidak masuk, tidak ada penilaian, tidak ada nilainya. Tuh, ada lagi murid yang lagi satu dan dia orangnya pintar, kalau kasih pertanyaan langsung dia tahu konsepnya, langsung jawab. Cuma kalau disuruh menulis lama sekali. Tuh, makanya setiap murid itu memang ada kelemahannya. Walaupun dia pintar pasti ada sisi begini yang negatifnya. Terus yang terakhir yaitu merampas hak menghargai diri. Ya, harga diri anak-anak itu terampas rasanya kalau kita memberikan hukuman. Yang selanjutnya itu konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Ini konsep disiplin kita dengan menggunakan pendekatan restitusi. Nah, ini pendekatan restitusi merupakan sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ya, nah, pendekatan restitusi ini merupakan sebuah cara bagaimana cara kita menanamkan disiplin positif pada murid. Ini dengan menggunakan teknik atau konsep pendekatan restitusi namanya. Nah, restitusi itu apa sih? Biar Ibu Bapak tahu semua, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tuh, ya, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nanti ada ini konsep gini restitusinya, segitiga restitusi namanya. Biar dia tidak merasa terlalu bersalah, bagaimana caranya nanti yang memperbaiki, nanti ada di konsep gini segitiga restitusi. Ya, biar Ibu Bapak tahu apa itu restitusi, dia besok-besok mendengar, ini restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, bagaimana caranya memperbaiki kesalahannya? Ada dari nanti kita percakapannya seperti apa ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, tidak bersalah. Setelah saya melakukan kesalahan, saya bisa ini nanti bisa memperbaiki. Karakternya dia lebih kuat, saya harus ini. Terus selanjutnya ciri-ciri restitusi. Tadi itu restitusi apa, sekarang ciri-cirinya seperti apa. Nah, ini yang pertama, contohnya itu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Ya, anak-anak yang salah itu tidak ditebus dengan apa? Dengan susut WC. Biasanya kan seperti itu ya, disuruh ngepel, disuruh apa? Nah, kamu buat buat nanti tulisan 1 lembar halaman. Kan dulu kan seperti itu. Ya, nah sekarang dia bukan menebus kesalahannya dengan seperti itu, tetapi dia belajar dari kesalahan yang dia buat. Yang kedua yaitu memperbaiki hubungan. Kalau dia memang merasa bersalah, dia akan berusaha untuk memperbaiki hubungannya. Entah itu dia bermasalah sama teman, dengan guru kan bisa aja dia kesal sama gurunya karena dihukum gak lakinya di hadapan, merasa kesal dia. Nah, kalau di sini kita bisa memperbaiki hubungannya. Terus yang selanjutnya itu tawaran bukan paksaan. Nah, tawarkan nanti. Kira-kira kalau kamu masalahmu seperti ini, apa yang kamu akan perbuat? Gimana caranya? Tuh, berikan dia solusi. Ya, bukan memaksa kamu nanti kalau kamu kesalahan seperti ini kamu harus minta maaf sama dia. Gini, bukan seperti itu. Tawarkan dia apa yang bisa nantinya dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Terus yang selanjutnya menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Dirinya sendiri dulu lihat, sebelum mengkoreksi orang lain. Tuh, dia harus belajar dirinya, tahu dirinya apa sih kesalahan apa yang saya perbuat.
Dia harus tahu dirinya sendiri. Terus yang selanjutnya yaitu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Mencari kebutuhan dasar yang mencari tindakan. Dan selanjutnya fokus pada karakter bukan tindakan. Karakternya anak-anak gimana? Yang tahu adalah wali kelasnya masing-masing, tapi yang lebih tahu sekali adalah orang tua. Kita paling hanya tahu sepintas-pintas saja, kecuali kita minta bantuan kepada orang tua. Kita mendalami karakter anak ini seperti apa. Ya, kalau kita ke murid itu paling di awal aja kita mengetahui diagnosis anak-anak ya, karakter anak-anak dan kesehariannya. Tapi pasti ada bakat yang terpendam, karakter yang masih terpendam di jiwa anak-anak, kita belum tahu. Terus selanjutnya itu menguatkan dan fokus pada solusi. Menguatkan nanti kalau anak-anak itu membuat kesalahan, apa yang harus kita kuatkan, di sisi mana, nanti selanjutnya ada tindakannya. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini kita tahu kita nanti akan membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman di sini adalah, sini contohnya ini, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Itu termasuk hukuman? Dan termasuk hukuman. Menyuruh cuci kamar mandi itu juga termasuk hukuman. Menulis banyak gitu sampai 2 lembar gitu, kayak dulu pernah saya dengar ada teman kita seperti itu, suruh nulis ya, itu termasuk hukuman. Guru marah dan murid menjadi takut. Sering kita memarahi murid ya di hadapan teman-temannya. Kalau bisa sekarang kalau siswa itu bermasalah, kita ajak duduk bareng, kita carikan solusi apa penyebabnya, seperti itu, bukan di hadapan teman-temannya. Kalau bila perlu, siapa yang diajak bermasalah, panggil dia, entah di kantor, entah di kelas, pas jam istirahat, kita bisa melakukannya agar murid itu tidak down. Itu caranya. Terus kalau konsekuensi, perbedaan tadi hukuman, konsekuensinya apa? Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat jam istirahat. Nah, kalau mereka tidak membuat PR kayak dulu, kayak kita kemarin-kemarin, kalau saya terutama kalau tidak membuat PR, kadang saya kasih hukuman dia entah nyanyi, entah apa itu di depan, pokoknya saya soalnya lempar kembali ke murid, apa mau hukuman apa. Ya, padahal itu tidak bagus. Kalau keseringan seperti itu, jadi anak-anak pasti memilih ya, besok nggak usah buat PR. Mending joget-joget di depan, kan gitu. Mending disuruh gini daripada membuat PR. Nah, padahal PR itu atau tugas itu wajib dia buat biar dia mau belajar di rumah. Karena sekarang dia tidak membuat PR, otomatis jam istirahatnya kepotong. Pasti dia jam istirahat sudah membuat PR. Akhirnya dia mengetahui kesalahannya. Besok-besoknya tidak ada mengulangi hal yang sama. Nanti kalau dia mengulangi, nanti saya lagi tidak dapat jam istirahat. Pasti itu. Akhirnya dia sadar sendiri akan kesalahan. Terus guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Di sini guru juga harus tegas. Ya kalau memang A ya A, jangan lagi kalau sudah A sudah gini lagi perubahan, otomatis murid bisa linglung dia. Kemarin gurunya sudah gini, tapi sekarang berubah lagi. Jadinya muridnya seperti itu. Kalau kita tegas, besok anak-anak gini, harus itu. Jangan lagi membuat hal yang lain. Perbedaan restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya. Ya, di kelas masing-masing mungkin semua guru sudah melakukan keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kalau dia mempunyai masalah, sering-seringan terlambat sekolah, teman-temannya sudah pada masuk kelas, dia baru datang, buat kesepakatan bahwa masuk kelas harus tepat waktu, masuk sekolah harus tepat waktu. Kita memberi kesepakatan. Terus guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Guru ini di sini juga harus terbuka, ya, selalu memotivasi muridnya apa-apa hal yang baik. Kembali lagi nanti ke murid. Kalau nanti dia terus-terusan dikasih tahu motivasi ini,
otomatis dia akan sadar dirinya, oh saya ternyata salah gitu ya. Kita lanjut ke 5 posisi kontrol guru. Yaitu yang pertama, guru itu penghukum misalnya. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat itu pemantau. Dan yang kelima itu sebagai manajer. Ini adalah 5 posisi kontrol guru. Ini yang harus Bapak Ibu tahu. Ya, yang pertama itu tentang penghukum, memberi hukuman. Kedua, membuat merasa bersalah. Gimana anak itu biar merasa dia bersalah. Terus yang ketiga itu kita sebagai teman. Ya, temannya ini juga harus ada batasan. Bukan hanya ya peluk-pelukan gitu, bukan. Tapi ada batasannya. Terus yang keempat sebagai pemantau, dan kelima itu sebagai manajer. Mungkin Ibu Bapak tahu apa itu manajer ya, manajer. Nanti sama-sama. Nah, yang pertama itu tentang penghukum. Ini namanya sudah kelihatan hukum itu seperti apa. Pasti dulu kita sering melakukan hukum, apalagi zaman-zaman dulu pakai kekerasan. Kalau sekarang kita tidak pakai kekerasan, cuma memberi hukuman mungkin dengan membersihkan kamar mandi atau apa itu, membersihkan kelas kan, itu seperti itu. Nah, ini penghukum. Patuhi aturan saya atau awas, itu hukum itu. Kamu selalu saja salah, bukan hukuman. Pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, kita sering gitu kan di kelas, selalu kamu aja yang terakhir selesainya. Padahal ini pasti sering gitu kita sebagai guru kan gitu, ngomel lah, memberi hukuman sama siswa. Kamu harus patuhi aturan saya. Besok kamu harus membuat PR. Kamu harus bawa gini gitu. Terus selanjutnya yaitu membuat merasa bersalah. Nah, bagaimana caranya? Apa saja teknik-teknik membuat biar merasa siswa itu merasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Itu salah satu ucapan. Ya, salah satu. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Otomatis dia akan merasa bersalah. Coba nanti kalau kepala sekolah tahu, pasti ibu akan dimarahi. Terus seperti itu. Kita merasa dia merasa bersalah. Kasihan juga ibunya. Gara-gara saya nanti dia kena marah. Kan pasti merasa bersalah dia. Nah, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Padahal anak ini sudah beberapa kali dikasih tahu, tapi terus saja dia berbuat kesalahan. Mau sampai kapan kamu berbuat kesalahan? Nanti ujung-ujungnya nanti bapak yang salah atau ibu yang salah, pasti gitu. Otomatis diri siswa itu pasti merasa bersalah. Terus yang selanjutnya gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini, yang salah siapa? Pasti ibu, dikira ibu tidak rungu sama kamu, tidak peduli sama kamu, padahal kamu yang nakal, kamu yang ini. Nah, itu otomatis gini, iya ya, padahal saya yang salah. Kenapa kok guru nanti gini? Aduh, yang nakal-nakal biasanya murid ya Kak, pasti akan merasa berbuat salah ya, merasa bersalah. Terus sebagai teman, nah teman ini, ayo bantulah demi ibu ya, itu salah satu ini komunikasi kita kepada murid ya, dengan tutur kata yang halus. Nanti bantu ibu ya, nah, dia pasti merasa gini, oh iya bu, santai aja. Nah, kan bahasa-bahasa seperti teman jadinya. Nanti aja bu, nanti saya bantu. Apa kamu ingat tidak bantuan bapak selama ini? Merasa dia, oh iya ya selama ini dia gini, ibu gurunya ini seperti ini. Rasa dia kayak dianggap dia sebagai teman. Terus kalimat selanjutnya, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, merasa kayak teman dia. Ya, tapi di sini teman ini ada batasannya. Kayak kelas 6 biasanya pagi-pagi, kelas 6, kelas 4, kelas 5 itu biasanya kalau pagi-pagi pasti ada aja yang diadukan sama saya. Ya, bu pasti gini bu, gini bu, saya kemarin gini. Kita tetap menampung dia. Apa yang ini emak dengan semua batasan ya, tidak gini enggak. Tetap kita ngobrol kayak sebagai teman gitu. Kalau dia ada masalah, oh ini ya nanti ibu bantu seumpama gini ya. Berarti dia kan merasa gini, ibu ini nanti gini ya, nanti kalau apa-apa sama ibu ini aja dah, seperti itu.
Ya, teman ibu bapak juga kalau bisa seperti itu sama murid, cuma tahu batasannya, batasan kita sebagai guru dan sama murid. Itu udah sebagai teman. Selanjutnya adalah pemantau. Nah, pemantau di sini adalah kita memantau apa yang kita memantau. Nah, peraturannya apa? Nah, kalau kita menjalankan sebuah peraturan, pantau dia. Terus apa yang telah kamu lakukan? Apa yang mereka telah lakukan itu kita pantau dia, apakah dia akan mengulangi lagi apa tidak, terus memberikan sanksi atau konsekuensinya apa. Jika dia melakukan kesalahan lagi dan lagi, apa sanksinya, konsekuensinya seperti apa, itu yang pemantau. Nah, yang terakhir itu adalah sebagai manajer, ya bukan manajer perusahaan tapi manajer di kelas. Ya, di kelas terutama di sama siswa yang bermasalah contohnya ya. Nah, di sini kemarin kita pernah punya masalah, anak-anaknya ada masalah. Nah, di sini kita posisinya adalah sebagai manajer, bukan langsung menyalahkan kamu yang salah gini. Kita cari info dulu, informasi dulu. Kenapa kok bisa seperti ini? Kenapa kamu melakukan ini? Jangan dulu langsung kamu gini pesan. Sekarang manajer kita sama-sama. Ya, kalau masalahnya kayak kemarin itu awalnya, kenapa pasti ada awal masalah itu, pasti ada awalnya kenapa siswa itu sampai melakukan kesalahan. Nah, dan setiap kesalahan itu pasti ada jalan keluarnya, tidak harus marah-marah, tidak harus mendatangkan orang tua semua hancur, tidak ya, mungkin dengan kekeluargaan. Terus karena yakin semua masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Nah, manajer ini di sini dimaksud adalah di sini apa ya yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas. Kalau kamu punya kesalahan, contoh dia tidak mau meminjamkan pensil temannya, padahal di keyakinan kelas itu ada istilah, kalau kelas 2 itu ada saling peduli sama teman. Nah, pas kamu pinjam pensil, kamu dikasih sama teman, sekarang teman yang mau minjam pensil kamu tidak gini, berarti tidak ada rasa peduli sama teman. Tuh, kamu bapak ibu bisa menekankan itu, meyakinkan, kita kan sudah ada keyakinan seperti ini. Nah, kalau kalian tidak bisa, masih ngambul, tidak mau berbaikan sama temannya, percuma kita membuat keyakinan kelas, kan gitu ya dia. Jadi muridnya, ya. Terus apa kamu meyakininya? Ada kata-kata seperti itu. Supaya dia sudah, ya bu, saya belum salah. Yakin kamu bisa memperbaiki? Iya, yakin bu, saya bisa. Seperti itu. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaiki? Itu kata-katanya. Terus jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Nanti kita bertanya sama muridnya. Makanya ini posisi control manager. Ya. Terus apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Kasih dia. Apa kira-kira kalau kamu berbuat salah seperti ini, apa kamu rencanamu? Mungkin dengan meminta maaf, mungkin melakukan perjanjian. Yang penting dia yang mau berusaha memperbaiki dirinya sendiri. Nah, itu untuk posisi manajer ini yang terakhir. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus ini yaitu siswa terlambat datang ke sekolah. Nah, ini penghukum. Kalau kita sebagai penghukum pasti gini kan, pasti seperti ini kalimatnya. Kamu datang terlambat, silakan berdiri di lapangan dan menghormat bendera. Nah, itu kalau itu kalimat penghukum namanya. Seandainya siswa itu dia datang terlambat ke sekolah, pasti seperti itu. Kamu datang terlambat, silakan berdiri di lapangan atau silakan berdiri di kelas. Itu biasanya orang-orang yang memberikan hukuman. Ya. Nah, terus kalau kita pembuat merasa sudah salah, sudah sering bapak meringatkan, tapi kamu terus mengulangi kesalahan. Berarti kalau sudah sering sekali dia dikasih tahu, tapi dia tidak merasa membuat kesalahan. Nah, sekarang kita ingatkan lagi, hanya dia gini, menyadari dia, ya, membuat rasa bersalah. Terus yang ketiga, sebagai teman. Nah, ini biasanya kalimatnya, ayolah besok bangun pagi, ayolah besok bangun lebih pagi ya, supaya tidak terlambat. Nah, itu kalau kita posisi kita sebagai teman, pasti baik-baik ya. Nah,
Bu, saya terlambat. Oh ya, nanti besok jangan diulangi lagi, kita perbaiki ya. Kamu harus bisa bangun lebih pagi. Gimana caranya? Nanti minta sama orang tua yang menyuruh kamu biar bangun lebih pagi. Itu kalau posisi kontrol sebagai itu. Terus kalau pemantau, kamu hari ini melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Kamu kan hari ini melanggar. Terus kira-kira apa yang kamu harus perbaiki? Konsekuensinya apa kalau kamu nantinya sudah dikasih tahu tapi lagi berbuat, apa konsekuensinya? Harus ada. Terus sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Diajak ngobrol dulu, santai, diajak ngobrol santai. Ya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Terus bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan itu? Begitu ya. Nah, sekarang speaking dulu, biar tadi sudah ada kayak ibunya sudah menulis saja dia. Ya, ada yang ngantuk, ada yang lapar. Kasih speaking dulu sekarang. Semuanya berdiri. Biar tidak tegang. Nah, mungkin ada teman-teman yang mau menyumbangkan speakingnya biar yang lain bisa. Ada? Speaking biasanya yang di kelas biasanya dilakukan yang simpel-simpel saja biasanya apa? Bisa ada yang tutup, buka, tutup, Pak? Ada tahu? Bertepuk tangan, buka, tutup, buka. Ini kan biasanya anak-anak kan tadi akan nulis ya, otomatis kaki jari kaki tangannya itu kan kaku. Ya, diajak seperti itu. Buka, tutup, bertepuk tangan. Buka, tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, sambil tertawa. Ya semangat lagi nanti. Tujuan speaking itu yang itu. Ya, anak-anak biar lebih semangat lagi. Kita ulang lagi ya. 1, 2, 3. Buka tutup, Bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, sambil tertawa. Semangat lagi ya. Karena materinya masih banyak ini. Lanjut. Nah, kita belajar tentang keyakinan kelas ya. Apa itu keyakinan kelas? Nah, kalau kemarin ada kesepakatan kelas sama ini keyakinan yang diyakinkan oleh murid-murid itu sendiri. Ya. Nah, keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Ya, ini keyakinan kelas ini yang membuat adalah kesepakatan antara siswa dan guru. Nah, membuat keyakinan ini harus sesuai dengan kondisi yang ada di kelas masing-masing. Ya, nanti jangan membuat keyakinan yang aneh-aneh, tapi murid kita tidak bisa mengikuti nanti. Makanya keyakinan ini ada kesepakatan antara guru dan murid ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ini keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Ya, karena dirinya yang membuat. Kalau dirinya yang membuat kesepakatan itu, keyakinan itu, otomatis dia tidak akan melanggar. Berusaha dah, saya yang buat. Kayak kemarin saya membuat kesepakatan itu tepat waktu, menjaga kebersihan, seperti itu. Ya, dia harus berusaha juga menjaga kebersihan di kelasnya. Nah, menentukan keyakinan kelas. Nah, yang pertama itu lebih abstrak atau singkat dari peraturan. Lebih singkat. Kalau peraturan biasanya apalagi tata tertib ya. Tata tertib sekolah itu kan banyak, panjang itu kan tata tertib kadang yang sering dilanggar bersama muridnya. Kalau di sini kalau membuat keyakinan lebih jarang dilanggar. Kenapa? Keyakinan ini buat siswa itu sendiri. Yang kedua berupa pernyataan universal atau umum, ya tentang umum. Pernyataan dibuat dalam bentuk positif, pasti hal-hal yang baik.
Yang ada keyakinan yang jelek, pasti yang hal-hal yang baik yang bisa murid-murid itu bisa diimplementasikan nanti, dilakukan. Yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Ya, contoh di sana yang membuat kesepakatan cukup 6, ada 5, ada yang penting kesepakatan atau keyakinan ini bisa disepakati sama murid-muridnya. Jangan guru yang membuat kesepakatan. Kalau guru yang membuat kesepakatan nanti orang bisa murid bilang-bilang, saya nggak pernah buat gini seperti itu. Hanya kita sepakat membuat keyakinan bersama-sama. Nanti ada contohnya. Nomor 5 yaitu sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Sesuai dengan kondisi kelas kita. Ya, jangan mengikuti yang kelas 6 nanti seumpama ikut-ikutan di kelas 6. Belum tentu kan apalagi ini kelas 2 otomatis nggak bisa dia mengikuti. Cukup kita di sekolah di kelas ini aja. Setiap kelas makanya memiliki keyakinan yang berbeda-beda. Karena apa? Tergantung dia tahapan kelasnya. Terus yang keenam yaitu semua warga kelas sekolah dilibatkan saat membuat kesepakatan. Ya, semua dilibatkan. Tidak hanya murid saja, tidak hanya guru saja, tapi semua. Mana nanti seumpama kesepakatan ini dilanggar oleh murid, apa konsekuensinya? Ada itu nanti. Nah, kalau melanggar apa yang harus dilakukan? Seperti itu. Terus langkah-langkah dalam menetapkan keyakinan kelas. Yang pertama itu berdiskusi, memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Pasti di kelas, nggak mungkin di luar ya. Terus yang kedua, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Peraturan-peraturan itu kita ubah ke hal-hal positif yang bisa nantinya murid itu laksanakan. Yang ketiga, menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan. Ya, keyakinan atau keyakinan kelas. Nilai-nilai itu yang akan nanti ditanamkan sendiri oleh muridnya. Yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Ini berdiskusi, otomatis pasti akan berdiskusi. Nanti ada yang buat ini, ada yang kita kesepakatan nanti kira-kira dari ini semua murid menempelkan stick gini, kertas di depan. Ya, kita cari yang bisa diterapkan nanti di kelas ini. Mana yang terbanyak itu yang kita ambil. Ya. Yang kelima berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Nah, perannya apa? Ketua kelas apa? Ini apa perannya? Tuh kalau kita melakukan keyakinan kelas. Terus nomor 6 meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Tidak harus monoton itu keyakinan kelasnya. Bisa aja nanti bisa berubah sesuai dengan kondisi murid itu. Gitu. Nah, untuk selanjutnya yaitu pembentukan keyakinan kelas. Ya, ini yang melakukan pembentukan keyakinan kelas waktu membuat kesepakatan yang di papan. Nah, pertama itu kita buat dulu, kasih dulu dia kertas anak-anak. Kita kasih kertas anak-anak. Nah, terus dia kasih dia mau nulis apa, biar apa keinginanmu, apa keyakinan yang kira-kira kalian harus bisa buat. Nah, biar dulu. Terus habis itu kasih semua menempel ke depan. Ya, atau kalau bisa kalau sama tidak usah ke depan. Kalau yang berbeda itu yang kita ambil ke depan, mana suara yang terbaik. Jadi, nah kita sebagai guru tetap menuntun muridnya ya, jangan dilepas saja. Oh, ini harus yang kita lakukan. Nah, itu baru membuat poster. Ya, poster ini wajib karena murid tidak mungkin dia pasti lupa. Makanya kita harus membuat poster kayak di depan biar anak-anak tahu, oh iya ya. Nah, nanti kalau kita ada murid-murid bermasalah, ingatkan lagi, kamu ingat nggak keyakinan kelas yang kita berbuat? Nah, itu masih ingat. Lupa bu, kalau lupa itu lihat baca. Nah, itu makanya perlu adanya poster keyakinan. Nah, ini tentang segitiga restitusi. Ya, ini khusus ke masalah yang dihadapi untuk siswa dan siswa ya. Biasanya segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu apa? Mungkin ibunya waktu ini sudah dapat materi sedikit ya. Oh, di BMM juga ada. Nah, itu. Nah, segitiga restitusi adalah merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini yang tadi. Segitiga restitusi yang memperbaiki kesalahannya. Bagaimana caranya memperbaiki kesalahannya? Nah, ini ada tahapannya.
langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Ya, dalam menstabilkan identitas tujuannya apa? Bertujuan untuk mengubah identitas anak yang gagal karena mereka melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Dari mereka sedih dan emosional hingga mampu menggunakan fungsi rasionalnya. Itu menstabilkan identitas. Ya, kesalahannya apa, nanti kita yang ini mengolah biar tidak dia merasa tidak mungkin saya yang benar kok, merasa gitu. Ya. Nah, ini contoh responnya seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, itu kita sering gini, memang kita juga pernah berbuat kesalahan. Nah, tidak apa-apa, cuma nanti bagaimana caranya kita merubah itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, itu contoh kata-kata nanti kalau ada masalah. Semua orang pasti pernah membuat kesalahan. Tidak ada yang sempurna. Terus yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, tidak apa-apa kalau kita guru isi kalimat-kalimat seperti itu. Jangan, guru juga pasti pernah punya kesalahan kan ya, pasti punya kekurangan. Jangan nggak baru kita gini tuh saya benar aja, tidak. Nggak apa-apa kita sama murid biar dia menyadari itu. Terus kita bisa menyelesaikan ini. Nah, dengan kasus ini kita bisa kok selesaikan dengan baik-baik. Terus Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Jangan kamu yang salah, jangan, nggak usah. Ya, tapi Bapak Ibu itu ingin mencari solusinya dari masalah yang dihadapi murid. Ya, carikan solusinya dia. Jangan langsung kamu yang salah. Apalagi ada orang tua, kemarin ada lagi orang tua yang mengadu ke saya. Saya tidak langsung tanggapi. Nggih Bu, besok saya akan tanyakan dulu sama muridnya. Pasti gitu. Tidak langsung, ya Bu memang gini-gini salah. Jangan seperti itu. Ya. Nah, pasti menanyakan solusi dari permasalahan ini seperti apa. Ya, terus kamu berhak merasa begitu. Kalau dia memang merasa bersalah, contoh gini, kayak kemarin ada kasus Yulia itu agak cemberut gitu, mau buat saya kasus cemberut. Dia kenapa? Karena dia kesel sama temannya, sudah sering temannya meminjam pensil, keseringan, akhirnya keenakan, dia merasa kesal. Itu rasa kesal, jadinya kita kan sebagai gini, kamu berhak merasa begitu, memang berhak kamu merasa kesal sama temanmu, tapi karena kita sudah menjalankan keyakinan tentang saling peduli sama teman, ya mau gimana lagi, suatu saat jika kamu tidak membawa pensil pasti akan meminjam. Ya, namanya orang pasti pernah berbuat kesalahan, kamu bisa aja lupa membawa pensil, pasti kamu akan meminjam ke temanmu, entah itu amora, entah itu caranya. Seperti itu, jangan langsung gini, oh ya kamu memang benar. Apakah kamu sedang mencari teman yang baik buat dirimu sendiri? Ingatkan dia, kalau kamu bisa berbuat kesalahan, pasti nanti ada caranya memperbaikinya. Itu menstabilkan identitas. Yang kedua itu, ini contohnya dulu ya. Nah ini, si Danu, kayak kemarin saya memberikan contoh dulu. Salah satu si Danu, contoh menstabilkan identitas. Nah, tadi waktu ini, apa bagian anak, bagi Bu Guru, bagaimana kabarnya? Biasa, baik Bu. Nah, terakhir Danu datang terlambat ya. Nah, dia maaf Bu, Danu datang terlambat. Nah, tidak langsung kita kok kita datang terlambat? Tidak. Baik Danu, silakan duduk ke tempat duduknya sebentar. Setelah jam istirahat, cari Ibu ya. Seperti itu. Kita dengan nada halus ngomongnya. Jadi kan dia duduk langsung. Nah setelah itu pas jam istirahat dia datang. Danu, tahu tidak mengapa Ibu panggil ke sini? Ya, kita ngomong berdua seperti yang dibutuh. Tahu Bu, karena Danu datang terlambat. Menurut Danu datang terlambat ke sekolah itu melanggar peraturan sekolah tidak? Nah iya Bu, datang terlambat melanggar peraturan sekolah atau kesepakatan bisa juga ya. Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Baiklah, nanti kita akan menyelesaikan masalah ini bersama-sama. Itu kalau menstabilkan identitas, biar dia lebih tenang ya. Jangan terlalu langsung menjudge, kamu salah tadi. Jangan, tanyakan begitu. Biar stabil dulu, dia takut gitu. Itu alasannya. Terus yang kedua, ini tentang tadi menstabilkan. Nah sekarang validasi tindakan yang salah.
Ya, nih proses untuk memahami kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh murid bukan berarti menguatkan tindakan salah satu salah itu pantas dilakukan, namun di sini lebih menguatkan pemahaman kita akan alasan dari murid melakukan tindakan tersebut. Nah, kenapa? Pasti setiap murid itu punya alasan kalau dia berbuat salah, pasti ada alasannya. Makanya kita harus bertanya dengan cara ini, validasi tindakan yang salah kira-kira apa. Nah, contoh responnya seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Terus selanjutnya, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini kalau validasi tindakan. Contohnya yang akan saya tahu. Nah, ini masih tetap Danu yang tadi kan menstabilkan identitas, sekarang tindakan yang salah. Lanjut percakapannya. Kamu pasti punya alasan mengapa datang terlambat. Tadi malam saya kasihkan nonton TV Bu sampai begadang. Nah, itu alasannya si Danu. Kembali lagi, karena setiap orang yang mempunyai kesalahan itu pasti ada alasannya. Terusnya, apa ibumu tidak marah? Tidak Bu. Nah, menonton TV itu memang asik. Ya, tapi kalau sampai begadang itu akan merugikan diri kami sendiri. Sampai kita mengisi penguatan-penguatan apa hal-hal yang positif yang bisa nanti dia ikuti. Seperti sekarang Danu datang terlambat ke sekolah, nanti mengantuk di kelas, tidak bisa mengikuti, tidak konsentrasi dengan baik dan tidak baik juga untuk kesehatan tubuh. Makanya ya jawab ya Bu. Terus yang terakhir yaitu tentang langkah segitiga restitusi. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan apa? Proses di mana murid-murid menghubungkan dirinya dengan nilai-nilai yang dipercaya. Apa yang dia percaya? Contoh responnya, apa yang kita percayai? Percaya sebagai kelas atau keluarga. Terus apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Nah, karena kita mau kesepakatannya. Apa bayangkan kita tentang kelas yang ideal? Terus kamu mau jadi orang seperti apa nanti? Ini contohnya. Masih di Danu. Nah, ini menanyakan keyakinan yang sudah kita sepakati bersama. Ya, Danu masih ingat nggak kesepakatan yang kita buat bersama-sama? Masih Bu, coba sebutkan salah satunya. Maka dia akan menyebutkan datang ke sekolah tepat pada waktu Bu. Apakah Danu meyakini itu? Apa yakin? Iya Bu. Apakah Danu bersedia memperbaiki kesalahan hari ini? Ya Bu, saya bersedia. Nah, kita juga mengisi ya. Apa yang Danu akan lakukan untuk memperbaiki kesalahan Danu? Saya tidak akan menonton TV sampai larut malam lagi Bu. Nah, berarti dia sudah meyakini dirinya untuk berusaha nanti memperbaiki kesalahan yang dia buat. Ibu sangat setuju dengan apa yang akan kamu lakukan. Yang terpenting kamu berusaha memperbaiki dan tidak mengulanginya lagi. Nah itu. Dan baik Bu, terima kasih. Nah itu. Ya. Nah, sesi sudah penutup, udah mau habis. Nah, ya. Nah nih, dalam penerapan membuat kesimpulan ya, anggap ini kesimpulan dalam budaya positif. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian. Ya, dari kita sendiri dulu. Sebelum kita memberikan apa istilah disiplin positif ke anak. Kalau kita yang belum bisa berbuat hal positif, belum tentu nanti murid akan mengikuti jejak kita. Profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among posisi manajer. Ya, terus yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ya, ini adalah guru yang view-nya seperti ini, yang harus memberikan insan yang mandiri, bertanggung jawab dari kita sendiri dulu, baru ke muridnya. Nah, itu saja Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih atas waktunya sudah mengikuti kegiatan ini dengan baik. Untuk nih salam dari guru penggerak yaitu tergerak, bergerak dan menggerakkan. Nah, ini salamnya ya. Posisi saya sekarang saat ini adalah masih tergerak.
Ya, belum bisa tergerak dan bergerak, tapi belum bisa menggerakkan teman-teman. Ya, nah, karena saya masih belajar. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Di akhir kegiatan ini saya mau ngasih kenang-kenangan. Anggap kenang-kenangan istilahnya gimana ya? Karena saya sudah berjanji kepada diri saya sendiri untuk memberikan, karena sedikit ada rezeki, untuk berbagi sama teman-temannya. Nah, semoga nanti bisa bermanfaat ya. Nah, jangan dilihat besar kecilnya, tapi keikhlasan saya memberi. Terima kasih Bapak Ibu. Luar biasa. Es krim dapat atau es break? Es break.